Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dek Ngurah Laba Laksana selaku dosen pengampu mata kuliah. Yang kedua kepada Bapak Filipus Wonga Kaka selaku dosen pembimbing. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Maria Ermelinda Mugi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Berbasis Kearifan Lokal Ngada pada tema Selalu Berhemat Energi untuk siswa sekolah dasar kelas 4 SD di Kabupaten Ngada. Yang dibahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, latar belakang, yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penelitian pembelajaran tematik menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan pokok dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. Sedangkan pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran termasuk salah satu jenis model pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik memiliki satu tema aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar pada pelajar. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitannya. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah dapat dihasilkan bahan ajar elektronik berbasis budaya lokal Ngada pada tema selalu berhemat energi yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas 4. Yang kedua, bagaimana kualitas hasil uji produk pengembangan bahan ajar elektronik berbasis budaya lokal Ngada pada tema selalu berhemat energi untuk siswa dasar kelas 4 SD di Kabupaten Ngada. Yang berikut masuk di kajian teori. Menurut Panen menyatakan bahwa bahan ajar merupakan bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan segala cara atau bentuk bahan yang tersusun secara sistematis. Jenis-jenis bahan ajar yang pertama, bahan ajar cetak, dan yang kedua adalah bahan ajar elektronik. Fungsi-fungsi dari bahan ajar yang pertama, bahan ajar berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Bahan ajar yang baik sekurang-kurangnya mencakup petunjuk belajar. Pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama, hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada ketertiban siswa dalam proses belajar secara aktif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Tujuan pembelajaran tematik yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama. Dan yang tiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Konten dan konteks budaya lokal. Pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, dan belajar melalui budaya. Stephens mengatakan bahwa karakteristik pembelajaran berbasis budaya meliputi yang pertama, dimulai dengan topik tentang manfaat budaya dan melibatkan ahli-ahli budaya. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran sains dengan topik-topik budaya dan standar sains. Yang ketiga, menyediakan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman secara mendalam tentang pengetahuan budaya yang berkaitan dengan sains. Dan yang keempat, menghubungkan praktik pembelajaran yang sesuai dengan konteks budaya
memfokuskan pada pemahaman siswa. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, jenis dan model penelitian pengembangan. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pengembangan penelitian menjadi salah satu jenis penelitian yang prioritas utamanya adalah pengembangan dan validasi produk-produk. Yang kedua, model penelitian pengembangan. Pengembangan bahan ajar elektronik menggunakan model pembelajaran ADDAE 2007 menjelaskan bahwa model ini terdiri atas 5 langkah, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga, prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan yang digunakan adalah prosedur ADDA yang terdiri atas 5 langkah visual, yaitu analisis, desain, implementasi, dan evaluasi. Yang berikut uji coba produk. Desain bahan ajar produk yang dihasilkan berupa bahan ajar elektronik berbasis kearifan lokal ngada pada tema selalu berhemat energi di kelas 4. Uji coba produk ini menggunakan instrumen dalam bentuk angket yang telah disusun. Yang berikut jenis data. Data mengenai materi dalam tema selalu berhemat energi yang digunakan dan diintegrasikan dengan konteks budaya lokal masyarakat ngada. Data mengenai informasi karakteristik. Data mengenai kualitas bahan ajar elektronik. Yang ketiga, metode dan instrumen pengumpulan data. Yang berikut instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian pengembangan bahan ajar elektronik ini adalah berupa angket yang mengacu pada penilaian Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BNSP yang terdiri atas komponen isi, dan yang berikut metode dan teknik analisis data. Data mengenai kualitas dalam ajar elektronik bermuatan multimedia, hasil review ahli dianalisis secara deskriptif untuk mengolah data hasil review ahli. Sekian saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.